Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Awaliyah. Nomor induk mahasiswa 1904 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah kelas A semester 4. Mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dosen pengampu Ibu Ayu Azahra, SE, SY, MSI. Video yang akan saya buat kali ini tentunya untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam bersama narasumber saya yaitu Suci Rahmawati dan Firda Aina. Judul yang akan saya bawakan adalah yaitu COVID-19, New Normal, Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu sehat dan tentunya selalu menjaga protokol kesehatan. Amin. Sudah tahu kan tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Yaitu COVID-19, New Normal, Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Alhamdulillah, tepat sekali. Kita mulai tema yang akan kita bincangkan pada hari ini ya. Nah, teman-teman, COVID-19 kan sekarang ini makin memburuk ya, sepertinya ya. Dan angka yang terkena COVID itu kan meningkat. Nah, dengan itu juga kan pemerintah membarengi beberapa kebijakan. Salah satunya itu pemerintah itu mengadakan new normal. Jadi di sini menurut kedua narasumber saya, yaitu Suci Rahmawati dan Firda Aina, apa sih itu new normal? Ini dimulai dari aku dulu. Menurut saya, new normal itu adalah suatu kebiasaan atau perilaku kita di kala pandemi seperti ini, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang bersifat banyak orang, terus tetap kayak harus pokoknya kayak physical distancing dari orang-orang yang orang yang jarang bertemu dengan kita. Takutnya kan mereka itu kayak mungkin terkena entah itu virus apapun, apalagi kayak misalkan COVID-19 ini. Jadi kita harus kayak menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, yaitu physical distancing. Baik. Selanjutnya Firda. Menurut saya, new normal ini sendiri lebih menitik beratkan perubahan budaya masyarakat untuk terbiasa berperilaku hidup sehat. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Suci Rahmawati dan Firda Aina atas penyampaiannya. Nah, jadi kan new normal itu sendiri adalah perubahan gaya hidup dalam keseharian. Jadi di sini mengenai ekonomi pada masa pandemi COVID-19, gimana sih menurut para pemateri, menurut para narasumber saya, apa saja dampak dari perekonomian kita pada masa pandemi ini? Dimulai dari Suci, boleh? Dalam perekonomian dunia usaha untuk sekarang mengalami masalah yang sangat berat atau tantangan yang berat karena COVID-19 sangat berdampak untuk perekonomian kita untuk saat ini kan. Jadi mungkin setengah dari 3,3 miliar pekerja di dunia, ya sebagian kan pasti ada orang dari Indonesia kayak gitu, kayak menghadapi resiko kayak kekurangan, mungkin ada yang kekurangan gaji atau gajinya dipotong, ada yang mungkin di PHK oleh perusahaan tempat dia bekerja atau kantor karena alasan COVID-19 ini, karena kan kita bekerja dari rumah. Itu pun mungkin ada yang mungkin bisa bekerja dari rumah, ada juga yang nggak bisa, misalkan kayak tempat bekerjanya kan nggak ada jaringan atau gimana, kan kita kan sistemnya daring sekarang, jadi kayak sulit menjangkau, mungkin bisa jadi pekerjaannya itu tidak
kerjakan kayak gitu. Jadi sangat-sangat berdampak sih ke perekonomian di Indonesia pada saat pandemi ini. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang sedang mengalami keuangan atau pasang surut kayak perekonomian ya, kayak dalam mungkin bidang usaha misalnya gitu misalkan ya. kayak gitu. Baik. Ada tambahan lagi? Mungkin cukup. Ya, terima kasih. Baik, untuk narasumber kedua, Firda. Menurut saya perekonomian pada pedagang kaki lima maupun rumah makan dan sebagainya juga mengalami dampak, contohnya yaitu pada Potong ulang dari aku woy. di Indonesia kayak gitu, kayak menghadapi resiko kayak kekurangan, mungkin ada yang kekurangan gaji atau gajinya dipotong, ada yang mungkin di PHK oleh perusahaan tempat dia bekerja atau kantor karena alasan COVID-19 ini, karena kan kita bekerja dari rumah. Itu pun mungkin ada yang mungkin bisa bekerja dari rumah, ada juga yang nggak bisa, misalkan kayak tempat bekerjanya kan nggak ada jaringan atau gimana, kan kita kan sistemnya daring sekarang, jadi Iya. kayak sulit menjangkau, mungkin bisa jadi pekerjaannya itu tidak terkerjakan kayak gitu. Jadi sangat-sangat berdampak sih ke perekonomian di Indonesia pada saat pandemi ini. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang sedang mengalami keuangan atau pasang surut kayak perekonomian ya, kayak Dalam mungkin bidang usaha misalnya gitu misalkan ya. kayak gitu. Baik. Ada tambahan lagi? Mungkin cukup. Ya, terima kasih. Baik, untuk baik, jadi di sini selanjutnya bagaimana menurut pemateri Firda Aina? Menurut saya perekonomian pada pedagang kaki lima maupun rumah makan dan sebagainya juga mengalami dampak, contohnya yaitu pada pendapatan usaha karena kemungkinan pandemik ini membuat masyarakat takut untuk berinteraksi, maka dari itu kemungkinan terjadi penurunan dari dunia usaha pun menurun. Oh ya, baik. Jadi kita bahas dari yang terakhir ya, usaha perekonomian dari pedagang kaki lima kan. Menurut saudari Firda, kemungkinan pedagang kaki lima maupun rumah makan dan lain sebagainya juga merasakan dampak penurunan usaha tadi, mungkin karena pandemi ini kan. Iya. Jadi kemungkinan benar, karena Lebih banyak benernya sih, karena mungkin orang-orang yang takut akan COVID, bukannya takut kayak gimana sih, kalau memang kan itu tuh virusnya memang ada, jadi Iya. kayak langsung makan di tempat atau di warung makan atau di Benar. pedagang kaki lima itu kan Dan nggak mungkin kayak gitu. bagus maksud saudari Firda tadi kan, mungkin masyarakat takut untuk berinteraksi secara Iya. langsung karena pandemi ini kan sangat memburuk ya saat ini. Jadi masyarakat benar memilih kebijakan seperti ini untuk menjaga Iya. sebelum terjadinya. Kayak antisipasi untuk diri sendiri supaya Ya, mengurangi tingkat penularan dari virus COVID itu tadi. ya. Sudah cukup Mungkin cukup. pertemuan kali ini. Baik, mohon maaf kurang dan lebihnya untuk pertemuan kita kali ini. Mohon dimaafkan kalau ada salah khilaf dan kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.